Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat serta kasih sayang yang diberikan kepada kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih saya aturkan kepada yang terhormat Ibu Agustin Wijayanti, MSc APT, sebagai dosen pembimbing pertama, Ibu Tri Lestari, MSc APT, sebagai dosen pembimbing kedua, serta terima kasih juga saya aturkan kepada Ibu Nurul Kusumawardani, S1 APT. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dewanto, mahasiswa RPL 194840008. Izinkan saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran Penata Laksanaan Terapi Asma pada Pasien Geriatri di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama, Yogyakarta, periode Agustus sampai dengan Desember 2019. Latar belakang. Penyakit asma menimbulkan gangguan kualitas hidup karena gejala yang ditimbulkannya bisa mengakibatkan aktivitas pasien menjadi terganggu. Penyakit sistem pernapasan ini juga dapat menyebabkan kematian. Untuk pasien geriatri memang rentan terhadap interaksi obat karena perubahan yang berkaitan dengan usia fisiologis, peningkatan risiko untuk penyakit terkait dengan penuaan dan peningkatan konsekuen dalam penggunaan obat. Maka dari itu, dalam pemberian obat pada pasien geriatri perlu dipertimbangkan beberapa hal, antara lain untuk pengaturan dosis dan pemilihan obatnya. Karena pada pasien geriatri lebih mudah mengalami reaksi efek samping dan ada beberapa yang bersifat merugikan. Rumusan masalah adalah bagaimana gambaran penata laksanaan terapi asma pada pasien geriatri di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama, Yogyakarta, dan bagaimana kesesuaian dosis pengobatan asma pada pasien geriatri tersebut dengan DIH atau Drug Information Handbook. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui gambaran penata laksanaan terapi asma pada pasien geriatri dan juga untuk mengetahui kesesuaian dosis pengobatan asma pada pasien geriatri tersebut dengan DIH atau Drug Information Handbook. Manfaat penelitian. Penelitian ini bisa bermanfaat bagi rumah sakit. Antara lain diharapkan bisa sebagai bahan masukan yang berguna dalam peningkatan pelayanan pengobatan pasien asma di instalasi gawat darurat rumah sakit, khususnya pada pasien geriatri. Manfaat bagi masyarakat dan peneliti adalah bisa untuk menambah pengetahuan tentang penyakit asma serta obatnya. Metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan deskriptif non-analitik dan pengumpulan data secara retrospektif. Subjek penelitiannya adalah pasien geriatri dengan diagnosa asma dan objek penelitiannya adalah data rekam medis pasien tersebut. Populasinya adalah semua pasien yang mengalami serangan asma di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama, serta sampel penelitiannya adalah pasien geriatri dengan diagnosa asma. Lokasi dan waktu penelitian serta teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut.
Lokasinya di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama. Untuk waktu penelitiannya adalah bulan Maret 2020 hingga April 2020. Dan teknik pengumpulan datanya adalah retrospektif. Untuk jalannya penelitian, kami melakukan beberapa tahap. Yang pertama adalah pengajuan izin kepada Direktur Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta, kemudian pengajuan izin kepada Kepala Instalasi Gawat Darurat, pengajuan izin kepada Kepala Rekam Medis Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta, rekam medis pasien, kemudian pengambilan datanya. Untuk pengolahan dan analisa data adalah data yang diolah dan kemudian dianalisis secara deskriptif non-eksperimental yang menggambarkan tentang pola pengobatan dan kesesuaian dosis dengan DIH atau Drug Information Handbook. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan jenis kelamin pasiennya adalah hasil penelitiannya dari jenis sampel adalah untuk laki-laki, untuk total pasiennya adalah 27, untuk laki-lakinya 22 dan perempuannya adalah 5. Kesimpulannya adalah pasien laki-laki merupakan pasien terbanyak di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama dengan diagnosa asma sejumlah 81,48%. Untuk pola pengobatan asmanya adalah dari data yang dikumpulkan, terapi pengobatan asma yang diberikan pada pasien geriatri di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta periode Agustus sampai dengan Desember 2019 antara lain adalah bronkodilator, agonis, beta-2 adrenergik, antikolinergik, dan santin, antiradang atau kortikosteroid, mukolitik, antibiotik, dan antihistamin. Kesimpulannya yaitu terapi serang asma pada pasien geriatri di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta periode Agustus sampai dengan Desember 2019 yang banyak diberikan adalah agonis beta-2 adrenergik. Contohnya salbutamol mencapai angka 34% dan kortikosteroid contohnya metilprednisolon sebanyak 30%. Bentuk sediaan yang diberikan ada yang berupa tablet, contohnya theophylline, salbutamol. Untuk nebulizernya ada Ventolin, Fluoxetine, ada juga injeksi, contohnya dexamethasone injeksi serta aminobilin injeksi. Pola pengobatan asma di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta periode Agustus sampai dengan Desember 2019 bila disesuaikan dengan standar pengobatan Drug Information Handbook atau DIH diperoleh data 100% sesuai dan 0% tidak sesuai. Demikianlah presentasi karya tulis ilmiah ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.